Itu kenapa? Misalnya di surat Saba ayat 28 kata Allah, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Saya mengajarkan agama untuk semua manusia. Tidak untuk orang Arab saja, semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin di Al-Anbiya 107 kan. Saya diutus untuk rahmat bagi semesta, bukan hanya untuk manusia, untuk orang Arab, untuk semesta. Dan itulah kenapa Al-Qur'an turunnya untuk manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas, bukan lil mukminin. Ya. Inilah menjadi bukti agama Islam itu agama yang sangat inklusif. Itulah rahasia kenapa dini dibuang ya-nya, ya mutakalimnya dibuang sebagai bentuk dalam kapasitasnya sebagai idafah mudaf ilaih dibuang. Tapi lakum dinukum itu dijelaskan, kumnya idafah kepada din, dinukum, kamu yang punya agama. Kalau dini bukan agama saya, bukan agama orang Arab, bukan, tapi dini semua mutlak. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Kafirun, surat Al-Kafirun, surat 109 ayat 1 sampai 6. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai Muhammad, hai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah, dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu artinya surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Surat Al-Kafirun ini disebut juga dengan surat Ikhlas. Karena surat Ikhlas itu ada dua. Satu surat Ikhlas Qul huwallahu ahad. Yang kedua surat Ikhlas Al-Kafirun. Ikhlas itu artinya tauhid. Orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah. Dan tauhid itu ada dua. Ada tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah. Surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu namanya tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur, sebagai pencipta. Al-Kafirun itu tauhidnya uluhiyah. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam penyembahan. Itu makanya la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Konteksnya konteks ibadah. Karena dulu kedua ayat ini selalu dibaca Nabi bersamaan, terutama di salat maghrib dan di salat witir. Dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi kalau salat maghrib sering membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Begitu juga di salat malam, salat witir beliau, beliau baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sebelumnya beliau baca surat Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la. Karena witir itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Saya witir, kata Allah, dan mencintai witir. Saya ganjil dan mencintai yang ganjil. Tauhid itu adalah simbolnya ganjil, satu, esa. Nah, secara redaksional ada hal yang menarik dari ini. Pertama, Allah mengatakan ke Nabi Muhammad, kul, katakan. Sebagaimana di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan. Jadi karena ini ayatnya tauhid, Al-Ikhlas tauhidnya rububiyah, Al-Kafirun tauhidnya uluhiyah, dan ini tauhid dua-duanya harus dibunyikan. Karena tauhid tidak bisa di hati saja, harus ada bunyi dengan lidah. Hati saja tidak cukup menjadikan orang bertauhid, atau lidah saja tidak cukup. Orang munafik itu lidahnya bertauhid tapi hatinya tidak. Orang beriman tauhid itu hati dan lidah.
Makanya Fir'aun nanti baca di surat Yunus 90. Fir'aun bertauhid tapi lidahnya, hatinya enggak. Fir'aun berkata, ya, ketika dia hendak tenggelam, dia berkata, la ilaha illa allazi amanat la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan kecuali yang dipercayai oleh Bani Israel. Dia bertauhid, cuman hatinya tidak. Makanya imannya Fir'aun ditolak. Jadi ketika Allah katakan kul, maka tauhid itu harus dibunyikan. Itu makanya ada syahadat namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibunyikan. Tidak bisa dengan hati saja tauhid itu. Nah, itulah kenapa Al-Ikhlas dua-duanya menggunakan kul. Kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun, agar ini dibunyikan. Ada ketegasan, ya. Dalam soal akidah itu tegas, jelas. Tidak bisa kita dalam akidah itu malu-malu. Tegas, jelas. Saya beriman, saya percaya Allah Tuhan, Muhammad utusan Allah. Begitulah rahasianya kenapa dimulai dengan kata kul. 2. Allah menggunakan kata al-kafirun dalam bentuk kata sifat, ya. Allah tidak menggunakan kata kul ya ayyuhallazina kafaru, bukan. Bukan allazina kafaru, tapi al-kafirun. Ini kata sifat, isim fa'il namanya. Karena ini orang yang memang sifat kekufurannya sudah permanen, yang tidak akan berubah lagi, ya. Makanya konteks ayat ini orang-orang kafir Quraisy yang tokoh-tokohnya, ya, datang menemui Nabi itu untuk bernegosiasi, untuk berkompromi. Ya, saya sembah Tuhan engkau beberapa hari, engkau pula sembah Tuhan kami beberapa hari. Maka turun ayat ini. Karena yang datang ke Nabi ini tokoh-tokoh Quraisy yang memang kekufurannya sudah permanen, seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib, ya, lalu Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh Quraisy yang memang tidak akan berubah, ya. Abu Jahal tidak akan berubah lagi. Nah, karena kekufuran mereka tidak akan berubah, sudah permanen, maka digunakan kata sifat yang permanen pula, al-kafirun. Kalau allazina kafaru, itu kufurnya dulu, ke depan belum tentu dia kufur. Nah, karena ini orang kafir yang sudah permanen kafirnya dan mereka tidak akan berubah lagi dalam keyakinan, makanya Allah gunakan katakan kepada mereka, hai orang-orang yang kafir, itu dalam bentuk kata sifat, al-kafirun, bukan allazina kafaru. 3. Perhatikan, ya, ketika Nabi mengatakan saya tidak menyembah apa yang kau sembah, apa yang kalian sembah, itu diulang 2 kali di ayat yang kedua dan di ayat yang keempat. Di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, ta'budun dalam bentuk present continuous, fi'il mudhari namanya. Yang kalian sembah itu, ya, mudhari, ya, itu present. Tapi di ayat yang keempat, la ana wa la ana abidum ma abadtum, yang kalian sembah berubah dari bentuk, ya, mudhari ke bentuk madi, past tense. Apa maknanya itu? Allah ingin katakan ke Nabi Muhammad, tidak mungkin saya menyembah apa yang kalian sembah, karena yang kalian sembah itu berubah. Yang kalian sembah hari ini dengan yang kalian sembah kemarin itu tidak sama. Yang kalian sembah hari ini dengan yang besok beda lagi. Makanya ta'budun abadtum, beda. Karena agama mereka tidak konsisten dalam keyakinan. Tapi coba perhatikan, yang saya sembah, maksudnya yang Nabi Muhammad sembah, di ayat yang ketiga diulang, diulang lagi di ayat yang kelima, wala antum abiduna ma'abud, apa yang saya sembah itu present continuous. Nanti di ayat yang kelima diulang lagi, wala antum abiduna ma'abud. Jadi a'bud di ayat yang ketiga, a'bud juga di ayat yang kelima. Beda tadi dengan orang-orang kafir. Di ayat yang kedua ta'budun, di ayat yang keempat abadtum, berubah dari mudhari ke madi. Kalau untuk yang disembah oleh Nabi Muhammad, oleh kita umat Islam, ma'abud di ayat yang ketiga
di ayat yang kelima, tetap ma'abud. Yang kami sembah sekarang, dengan yang kemarin, dengan yang besok, dengan yang terus sampai hari kiamat, sama, tidak pernah berubah. Ini menunjukkan, ya tidak mungkin kita berkompromi, karena agama kita konsistensinya tidak sama. Kami, peribadatan kami konsisten. Salat ya konsisten, begitu salah salat sampai hari kiamat. Mereka tidak berubah-berubah prakteknya. Bagaimana kita akan ikut mereka? Karena tidak konsisten. Kalau kita makin konsisten sembahan kita, maksudnya begitu. 4, itu agama lain itu eksklusif. Coba perhatikan ayat ke-6-nya. Lakum dinukum. Dinukum itu idafah. Idafah itu maknanya milik. Ya, milikmu, agamamu. Dinuk, lakum dinul lakum. Bagimu, agamamu. Jadi dinukum itu, kum itu mudafun ilaih ke dinu. Coba, untukku agamaku, waliyadin. Itu ianya sengaja dibuang Allah. Harusnya ya, harusnya lakum dinukum waliyadini. Itu ada ya. Di akhirnya ada ya, dini, untukku agamaku. Tapi katakunya, akunya, ya mutakalimnya dibuang. Tinggal harakat kasrah saja untuk mengindikasikan ada ya yang dibuang di sana. Kenapa tidak ada ya yang diidafahkan ke dini, agamaku, untuk Nabi Muhammad? Karena seakan-akan ini mengatakan ini bukan agama eksklusif. Kalau dikatakan agamaku berarti kalian susah masuknya. Tapi ketika dibuang akunya, semua orang terbuka masuk ke dalamnya. Karena bukan milik saya agama ini. Kalau agama lain itu eksklusif. Begitu kira-kira. Kalau agama kita inklusif. Makanya iyanya dibuang. Dini dibuang iyanya. Tidak ada iyanya. Tinggal dini walaupun ada harakat kasrah yang mengindikasikan ada iya yang dibuang di sana. Tapi iyanya dibuang untuk menunjukkan agama Islam terbuka untuk siapa saja. Karena dia bukan milik kelompok orang. Dia bukan milik ya pribadi. Dia bukan milik, bahkan milik Nabi pun tidak. Karena ini agama yang sangat inklusif. Itu kenapa misalnya di surat Saba ayat 28 kata Allah, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Saya mengajarkan agama untuk ya semua manusia. Tidak untuk orang Arab saja, semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di Al-Anbiya 107 kan. Saya diutus untuk rahmat bagi semesta, bukan hanya untuk manusia, untuk orang Arab, untuk semesta. Dan itulah kenapa Al-Qur'an turunnya untuk manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas, bukan lil mu'minin. Ya. Inilah menjadi bukti agama Islam itu agama yang sangat inklusif. Itulah rahasia kenapa dini dibuang ianya, ya mutakalimnya dibuang sebagai bentuk ya dalam kapasitasnya sebagai idafah mudaf ilaih dibuang. Tapi lakum dinukum itu dijelaskan, kumnya idafah kepada din, dinukum, kamu yang punya agama. Kalau dini bukan agama saya, bukan agama orang Arab, bukan, tapi dini semua mutlak dengan membuang ya idafah yang ada di sana. Itulah ya sedikit rahasia yang bisa disampaikan di surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.